衝撃に備えろ。衝撃に備えろ。Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Film yang kita rangkum kali ini berasal dari negeri Sakura dan merupakan reboot dari film Godzilla di tahun 1954. Film ini menceritakan tentang awal terbentuknya monster Godzilla setelah terkena radiasi bom nuklir di tahun 1945. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Di awal film, kita akan diperlihatkan pesawat yang berusaha mendarat di Pulau Odo. Pilot dalam pesawat itu bernama Shikishima. Ia merupakan pilot kamikaze yang melarikan diri dari tugasnya. Karena memang kamikaze adalah sebutan bagi pilot Jepang yang ditugaskan untuk melakukan serangan bunuh diri kepada kapal-kapal laut sekutu di akhir Perang Dunia Kedua. Setelah mendarat, Shikishima beralasan dengan Tachibana bahwa pesawatnya bermasalah hingga ia harus mendarat di pulau tersebut. Namun setelah Tachibana dan para mekanik memeriksa pesawatnya, tidak ada kerusakan sama sekali dari pesawat tersebut. Melihat itu, Tachibana pun menghampiri Shikishima dan menyimpulkan bahwa ia telah kabur dari tugasnya dengan berpura-pura mengalami masalah teknis. Ketika Shikishima mencoba menenangkan diri, ia melihat ada beberapa ikan yang mati terapung dengan kondisi yang aneh. Dan di malam harinya, alarm peringatan tiba-tiba berbunyi. Pada awalnya, Tachibana dan yang lain mengira itu adalah serangan musuh dari tentara Amerika. Namun ketika ia meminta Taki untuk menyorot pantai, tiba-tiba ada makhluk besar yang menyerangnya. Makhluk itu disebut dengan Godzilla. Dan di dalam film ini, Godzilla adalah makhluk yang berevolusi setelah terkena radiasi bom nuklir Perang Dunia Kedua. Dalam keadaan itu, mereka semua pun terlihat panik dan bersembunyi. Tachibana kemudian meminta Shikishima untuk bisa naik ke dalam pesawat dan menembakkan misilnya sebelum Godzilla menyadari keberadaan mereka. Namun ketika ia berhasil menaiki pesawatnya, tangannya bergetar dan tak sanggup untuk menembakkan misil ke arah Godzilla yang berada tepat di depannya. Dan tiba-tiba, para mekanik yang terlihat panik menembakkan senapan ke arah Godzilla. Dengan begitu, perhatian Godzilla kini teralihkan ke arah mereka semua. Beruntungnya, Shikishima berhasil keluar dari pesawat sebelum Godzilla itu menghancurkan pesawatnya. Keesokan harinya, Shikishima yang tersadar melihat Tachibana yang sedang mengumpulkan semua mayat temannya yang terbunuh. Tachibana yang melihat Shikishima selamat pun sangat marah, karena jika saja Shikishima bisa menembakkan misilnya ke arah Godzilla, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Setelah kejadian itu, semua prajurit yang berhasil selamat dievakuasi oleh kapal besar menuju Tokyo, Jepang. Di saat itu, Tachibana menghampiri dan memberikan sesuatu kepada Shikishima. Sesampainya di Tokyo, tepatnya di bulan Desember 1945, keadaan pemukiman rumahnya telah hancur lebur akibat serangan udara dalam peperangan. Dan tak lama kemudian, tetangganya yang selamat bernama Sumiko melampiaskan amarahnya kepada Shikishima. Dan ia mengatakan harusnya Shikishima merasa malu sebagai pilot kamikaze yang berhasil selamat. Sumiko lalu mengungkapkan bahwa orang tua Shikishima dan juga anak-anaknya tidak berhasil selamat akibat serangan udara tersebut. Beberapa hari kemudian, Shikishima yang sedang makan di pasar dikejutkan dengan adanya seorang wanita yang dituduh mencuri tiba-tiba memberikan bayi kepadanya. Melihat hal itu, tentu saja membuatnya kebingungan. Shikishima sempat berpikir untuk meninggalkan bayi itu. Namun karena tidak tega, ia akhirnya membawanya. Dan tak lama kemudian, muncullah wanita yang memberikan bayi itu kepada Shikishima. Ia bernama Noriko. Dan faktanya, ternyata bayi itu bukanlah bayi Noriko.
Ketika serangan udara menghancurkan kota Tokyo, ibu kandung bayi itu sekarat dan menitipkannya kepada Noriko. Bayi itu bernama Akiko. Dengan keadaan itu, akhirnya Shikishima pun membiarkan Noriko dan Akiko untuk tinggal di rumahnya. Dan secara tidak langsung, mereka telah menjadi orang tua pengganti dari anak tersebut. Singkat cerita, 1 tahun setelah mereka tinggal bersama, Shikishima memberi kabar kepada Noriko. Ia telah mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang cukup besar. Namun pekerjaan yang akan dilakukannya memang cukup berbahaya. Ia ditugaskan untuk membersihkan ranjau-ranjau yang tertanam di lautan bekas peperangan. Meskipun awalnya Noriko mencoba melarang Shikishima, namun Shikishima meyakinkan Noriko, selain mendapatkan uang yang cukup besar, ia akan bertugas di kapal anti ranjau bersama rekan yang lain. Dan setelah ia melihat langsung kapal yang akan ia tumpangi, kapal itu merupakan perahu nelayan berukuran kecil yang terbuat dari kayu. Di sana, ia bertemu dengan ketiga rekan lainnya dalam tugas tersebut. Mereka bernama Noda, Akitsu, dan Shiro Mizushima. Melihat keraguan Shikishima, Noda pun menjelaskan alasan memakai kapal yang terbuat dari kayu. Karena memang ranjau magnetik Amerika akan meledakkan kapal manapun yang terbuat dari logam jika mendekati ranjau tersebut. Dengan begitu, pekerjaan Shikishima pun akhirnya dimulai. Mereka menyisiri lautan dan memotong tali-tali ranjau yang tertanam. Dan setelah ranjau muncul di permukaan, mereka menembak dan menghancurkan ranjau tersebut. Dan beberapa hari berlalu, ternyata Shikishima masih dihantui perasaan bersalahnya dan selalu bermimpi buruk tentang kejadian yang menimpa para mekanik di Pulau Odo. Di sisi lain, operasi Crossroad percobaan nuklir yang dilakukan pihak Amerika di Pulau Bikini Atoll pada bulan Juli 1946 telah menyebabkan Godzilla terkena radiasi hingga membuatnya bermutasi. Dan 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1947, keadaan Shikishima dan Noriko pun semakin baik. Bahkan, mereka kini semakin terlihat seperti keluarga. Bukan hanya itu, Noriko juga telah mendapatkan pekerjaan baru di kota Ginza. Dan ia mengungkapkan bahwa ia harus bisa mandiri dan tidak bergantung kepada Shikishima. Beberapa bulan kemudian, berita tentang adanya makhluk raksasa yang berada di suatu jalur diprediksi akan mencapai kepulauan Jepang dalam beberapa minggu. Karena itulah, pada bulan Mei 1947, kapal Shikishima ditugaskan untuk berjaga di Pulau Ogasawara sambil menunggu kapal perang Takao datang. Dengan harapan, mereka bisa menghentikan pergerakan dari makhluk tersebut. Pada awalnya, mereka mengira makhluk itu adalah senjata baru dari Uni Soviet. Namun ketika Shikishima melihat kapal perang yang hancur di Pulau Ogasawara, ia pun menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan dari Godzilla. Ia juga mengungkapkan kepada semua rekannya bahwa kemunculan Godzilla ditandai dengan adanya banyak ikan yang mati mengambang ke atas permukaan. Pada awalnya, para rekannya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Shikishima. Sampai pada akhirnya, Godzilla tiba-tiba muncul dan menyerang kapal lain yang ditugaskan bersama mereka. Dalam keadaan itu, mereka pun berusaha untuk melarikan diri. Dan ketika Godzilla mengejar mereka, Akitsu memerintahkan Koichi dan yang lain untuk menjatuhkan dan meledakkan ranjau tepat di dekat Godzilla. Namun ternyata, Godzilla bisa beregenerasi dan memulihkan lukanya dengan cepat. Dengan mutasi akibat radiasi nuklir, ukuran Godzilla kini jauh lebih besar dari yang dilihat Koichi pertama kali di Pulau Odo. Dan tiba-tiba, kapal perang Takao datang dan menyerang monster tersebut. Namun, hal itu hanya membuat Godzilla semakin marah dan menghancurkan kapal Takao dengan cahaya biru yang bersinar dari bawah laut. Setelah itu, Godzilla pun menghilang dan menyelam ke dalam air. Setelah kejadian itu, Shikishima yang terluka kini dirawat di rumah sakit.
Dan ketika ia tersadar, ia pun meminta rekan-rekannya untuk mendesak pemerintah agar bisa melakukan evakuasi sebelum Godzilla datang ke kota Tokyo. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi, karena pemerintahan Jepang di saat itu merahasiakan semuanya agar para warga tidak merasa panik dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Setibanya di rumah, Shikishima terkena gangguan mental akibat pertempurannya kembali dengan Godzilla. Dalam keadaan itu, ia mengatakan kebenaran kepada Noriko tentang masa lalunya sebagai pilot kamikaze dan serangan Godzilla di Pulau Odo. Shikishima lalu menunjukkan foto-foto keluarga para mekanik yang tewas di Pulau Odo pada Noriko. Tachibana yang memberikan foto itu saat perjalanan mereka menuju Tokyo. Dengan ilusi yang ia alami, Shikishima mempertanyakan pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar mati di pulau itu, dan semua yang terjadi sejak itu hanyalah ilusi. Namun Noriko memeluk Shikishima dan meyakinkannya bahwa dirinya masih hidup dan berhasil selamat. Beberapa hari kemudian, apa yang ditakutkan Shikishima pun terjadi. Tentara Angkatan Laut melihat kemunculan Godzilla sedang menuju ke arah Tokyo. Meskipun mereka telah menyiapkan penghalang, namun semua itu bukanlah apa-apa bagi Godzilla. Dan tak berselang lama, sirine berbahaya berbunyi. Dan berita tentang kemunculan adanya makhluk raksasa muncul di kota Ginza didengar langsung oleh Shikishima. Di saat yang sama, Noriko yang berada di kereta dikejutkan dengan kemunculan Godzilla di tengah kota yang tiba-tiba menghampiri keretanya. Beruntungnya, Noriko berhasil selamat dari kejadian itu. Saat Godzilla terus mengamuk menghancurkan beberapa bangunan, Shikishima berhasil menemukan Noriko. Dan tak berselang lama, tank angkatan darat muncul menyerang Godzilla. Namun sialnya, serangan itu tak berhasil melumpuhkan Godzilla. Dan tiba-tiba, Godzilla mengeluarkan napas atomnya ke arah tank hingga menciptakan ledakan besar yang menyebar ke seluruh kota. Dalam keadaan itu, Shikishima yang tak bisa bergerak didorong oleh Noriko ke tempat aman. Namun naas, hal itu menyebabkan dirinya terhempas ke dalam ledakan tersebut. Setelah ledakan mereda, Shikishima yang tak percaya dirinya diselamatkan Noriko merasa sangat marah sambil menatap Godzilla yang mengaum ke langit sebelum pergi. Sebanyak 30.000 korban jiwa tewas dan sebagian lainnya terluka parah setelah serangan yang dilakukan Godzilla. Dengan tidak ditemukannya Noriko, mereka pun berpikir bahwa Noriko juga telah tewas dalam serangan tersebut. Melihat Akiko yang bersedih, Shikishima pun bersumpah akan membunuh monster yang telah menghancurkan hidupnya selama ini. Dengan tidak adanya tindakan pemerintah, Noda mengumpulkan mantan-mantan prajurit dan warga sipil untuk menunjukkan rencananya mengalahkan Godzilla. Karena serangan senjata tidaklah efektif melawan Godzilla yang memiliki kemampuan regenerasi, Noda berencana untuk menenggelamkan dan menjebak Godzilla di dasar laut dengan cara mengelilingi dan mengikat Godzilla dengan tangki gas freon lalu meledakkannya. Dengan begitu, mereka akan bisa menurunkan Godzilla dengan cepat di kedalaman 1.500 meter. Dengan perubahan tekanan secara tiba-tiba, Noda berpikir hal itu akan melumpuhkan Godzilla. Dan jika hal itu tidak berhasil, Noda menjelaskan rencana keduanya. Ia telah mempersiapkan balon untuk menarik Godzilla kembali ke permukaan. Dengan adanya perubahan tekanan naik dan turun, Noda berpikir bisa membunuh Godzilla dengan dekompresi dahsyat yang dialaminya. Meskipun ia mengatakan hal itu tidaklah menjamin akan membunuh Godzilla. Mengetahui hal itu, sebagian dari mereka mengurungkan niatnya untuk ikut serta dalam pertempuran itu. Pada awalnya, Noda berencana untuk memancing Godzilla ke tengah laut dengan cara memanggilnya dengan rekaman suara Godzilla. Dan ia berpikir hal itu akan membuat Godzilla mendekati suara tersebut. Namun di saat itu, Shikishima menawarkan diri untuk memancing Godzilla ke laut dengan pesawat. Dengan cepat, Noda berhasil mendapatkan pesawat tempur sinden. Namun, pesawat itu membutuhkan mekanik untuk perbaikan. Shikishima lalu menyarankan Tachibana dan mulai mencari keberadaannya. Setelah beberapa kali gagal menemukan Tachibana, Shikishima mengirimkan beberapa surat yang ditujukan kepada Tachibana.
Dan beberapa waktu kemudian, Shikishima diserang oleh orang tak dikenal hingga pingsan. Ketika ia terbangun, orang yang telah memukulnya adalah Tachibana. Ternyata, surat-surat yang ditulis oleh Shikishima bertujuan untuk memancing Tachibana keluar dan mencarinya. Karena memang surat-surat tersebut berisi berita yang menyalahkan Tachibana atas serangan di Pulau Odo. Shikishima lalu meminta maaf dan menjelaskan semuanya kepada Tachibana. Pada awalnya, Tachibana menolak. Namun ketika Shikishima mengungkapkan rencananya untuk menerbangkan pesawat yang berisi bahan peledak ke mulut Godzilla, Tachibana kemudian setuju untuk memperbaiki pesawat tersebut. Keesokan harinya, Tachibana dan dua mekanik lainnya datang ke lokasi pesawat untuk memperbaiki dan memasang bahan peledak yang diminta oleh Shikishima. Namun hal yang tidak Shikishima ketahui, ternyata Tachibana telah menambahkan pengaturan kursi pelontar ke dalam pesawat tersebut. Semua itu ia lakukan agar Shikishima tidak harus mengorbankan nyawanya untuk meledakkan Godzilla. Di sisi lain, ketika Koichi di rumah, Akiko memperlihatkan gambar yang ia buat kepada Koichi. Kemudian, Akiko menunjuk gambar Noriko yang ia kira ibunya dan mulai menangis. Melihat itu, Shikishima pun memeluknya dan mengatakan, ia tidak akan meninggalkan Akiko. Keesokan paginya, saat Akiko masih tertidur, Shikishima meninggalkan sebuah amplop berisi uang dan sebuah catatan untuk Sumiko, dan pergi menemui Tachibana. Di saat itu, Tachibana mengatakan kepada Shikishima bahwa pesawatnya telah siap digunakan. Ia juga menerangkan tentang senjata dan bahan peledak yang Shikishima minta dalam pesawat tersebut. Dan Tachibana juga mengungkapkan bahwa ia telah menambahkan kursi pelontar di saat Shikishima ingin menabrakkan pesawatnya ke mulut Godzilla. Di sisi lain, suara rekaman di dalam laut ternyata memancing Godzilla keluar. Namun hal itu menyebabkan Godzilla naik ke daratan dan menghancurkan beberapa kapal di dermaga. Di saat yang sama, Shikishima yang mengetahui hal itu dari radio bergegas menaiki pesawat dan menuju lokasi Godzilla. Shikishima lalu menghubungi Noda dan mengatakan bahwa ia akan memancing Godzilla ke laut dan meminta mereka semua untuk segera bersiap di area sasaran. Dan ketika Godzilla telah terpancing, Noda memulai rencananya dengan meluncurkan kapal tak berawak ke arah Godzilla, hingga membuat monster tersebut mengeluarkan nafas atomnya. Dengan luka dari nafas atom yang monster itu keluarkan, ia membutuhkan waktu untuk bisa beregenerasi dan memulihkan tubuhnya. Dan kesempatan itu, Noda manfaatkan dengan memutari area Godzilla dan mengikat tubuhnya dengan tangki gas freon, kemudian meledakkannya. Godzilla dengan cepat terseret ke bawah 1.500 meter di bawah air dengan tekanan yang sangat besar. Namun ternyata, Godzilla masih bisa bertahan hidup. Hingga harus memaksa mereka melakukan rencana cadangan dan mengeluarkan balon udara untuk menarik Godzilla kembali ke permukaan dengan tekanan yang sama. Namun sialnya, dalam kedalaman 800 meter, Godzilla bisa menahan tekanan itu dengan merusak balon-balon yang menariknya. Dengan tali yang masih terikat, Noda dan yang lain berusaha menarik Godzilla keluar. Namun, hal itu tidak mampu mereka lakukan. Dan tak lama kemudian, Shiro dan yang lainnya tiba-tiba datang di waktu yang tepat. Dengan menarik dari arah yang berlawanan secara bersama-sama, mereka akhirnya berhasil membuat Godzilla keluar. Dengan keadaan Godzilla yang terluka akibat dekompresi dahsyat, Godzilla sangat marah dan kembali mengisi nafas atomnya. Namun di saat yang sama, Shikishima dengan cepat terbang dan menabrakkan dirinya ke mulut Godzilla dengan bahan peledak. Dan hal itu menyebabkan energi dari nafas atomnya merobek tubuhnya sendiri dan menghancurkannya berkeping-keping. Pada awalnya, mereka mengira Shikishima telah tewas. Sampai pada akhirnya, Noda melihat Shikishima berada di atas langit dengan parasutnya.
semua orang pun sangat senang melihat Shikishima yang masih hidup. Dan setelah semuanya selesai, Shikishima yang telah sampai di dermaga dihampiri oleh Sumiko dan Akiko. Sumiko lalu memberikan buah telegram kepada Shikishima yang memberitahunya bahwa Noriko masih hidup. Dengan segera, ia pun membawa Akiko pergi ke rumah sakit. Dan di sana, ia menemukan Noriko yang terluka parah. Dalam keadaan itu, Noriko bertanya kepada Shikishima, apakah perangnya telah usai? Sambil menangis, Shikishima mengangguk dan memeluk Noriko. Sementara itu, potongan tubuh Godzilla terlihat bergerak-gerak yang menunjukkan bahwa tubuhnya akan beregenerasi kembali. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja alur film versi Kifanime. Mohon maaf jika banyak poin yang terlewat. Kifanime undur diri. Wassalam.